Yo, oke guys, kembali lagi bersama gue. Nah, di video kali ini mungkin gue nggak akan mereview tentang Subaru Forester, tapi akan in-depth tour aja tentang mobil ini seperti apa. Karena gue rasa ini cukup langka, apalagi yang cc untuk 2000 cc. Karena kebanyakan kalau kalian cari di YouTube pun pasti bakal nemunya yang 2500 cc, dan ini merupakan tahun 2012 dengan 2000 cc dengan penggerak all-wheel drive. Kali ini kita akan lihat dari sektor mesin ya, eksterior ya, interior ya, terus gimana ya driving experience seperti apa. Walaupun gue nggak akan menunjukkan saat mengemudi seperti apa, tapi posisi duduknya itu mungkin gue akan jelasin. Dan tadi gue sempat bawa bentar sih, emang bisa dibilang nyaman walaupun tahun 2012, dan fiturnya beberapa mungkin nggak dimiliki pesaingnya di tahun 2012 itu. Nah, kita akan lihat lebih lanjut seperti apa, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Nah, buat yang belum tahu, Subaru Forester itu merupakan SUV crossover keluaran dari Subaru, dan ini merupakan generasi yang ketiga. Dan sampai saat ini setahu gue ya, itu udah ada 4 generasi, dan yang pertama itu diproduksi pada tahun 97 kalau nggak salah untuk pasar Jepang, dan baru setelah itu dikeluarkan di pasar luar tahun 98-nya. Dan yang ini itu merupakan setahun sebelum berakhirnya yang generasi ketiga, yaitu terakhir itu pokoknya 2013. Dan varian mesinnya itu memang ada banyak, kalau di Wikipedia itu ada 2000 cc, 2500 cc, NA 2500 cc turbo, lalu juga ada yang varian mesin turbo dieselnya. Cuma memang ini mungkin bisa dibilang varian paling base-nya, yaitu paling rendah, yaitu 2000 cc, tapi udah tetap all-wheel drive. Buat yang nanya harganya, mungkin ini harga bisa dibilang murah ya, 158 juta. Tapi pajaknya nih, mungkin banyak yang nanya juga pasti pajaknya gimana. Nah, kalau pajak yang mobil di samping gue ini dengan plat B, gue nggak tahu tapi kena progresif apa enggak, itu kena sekitar 6 juta. Nah, yang bikin mahal tuh salah satunya yaitu sistem penggeraknya, karena di Indonesia pun penggerak full wheel drive atau all wheel drive itu kena pajak yang lebih mahal daripada penggerak depan maupun belakang doang gitu. Nah, kita akan bahas dulu pertama nih ya, dari segi eksterior. Lampunya menurut gue masih udah modis juga. Lalu untuk tingginya juga lumayan nih, karena sebagai crossover ya, jadi di bawah ini ada bahan plastiknya juga nih deket fog lamp, tapi udah dapat fog lamp, terus ada pinggirannya udah ada chrome-nya juga. Lalu untuk grill ini ada lapisan chrome di deket logo Subarunya, dan di bawahnya sini warna silver. Bawahnya bumpernya benar-benar khas crossover banget. Nah, sekarang coba kita lihat bagian sampingnya. Oke, untuk bagian samping ini gue suka banget sih, dia bentuknya kalau menurut gue ya hampir ke agak wagon, tapi sebenarnya kalau di generasi sebelumnya itu memang bisa dibilang lebih mirip ke wagon, tapi tetap SUV crossover. Ya, ntar gue malah tetap salah nih ngomongnya, ntar malah dikira salah. Pokoknya seperti itu. Dan aslinya sebenarnya generasi sebelumnya itu frameless, tapi untuk di generasi ini itu sudah dihilangkan framelessnya karena untuk membuat lebih kokoh dan peredaman yang lebih baik. Jadi di sini kan kalau frameless mungkin nggak ada karetnya ya. Nah, kalau karetnya kurang, maksud gue bukan nggak ada karetnya kurang, tapi kalau di sini itu udah nggak pakai frameless, jadi lebih kedap suara. Nah, ini spion juga sudah modelnya udah retract dan bisa auto folding. Lalu di sini juga ada lapisan plastik bawahnya, dan ini walaupun tergolong tahun 2012 ya, masih bagus sih plastiknya, kualitas plastiknya. Nah, untuk ini velgnya tapi udah nggak bawaan, ini udah pakai OZ Racing. Lalu depan belakang sudah disc brake. Nah, ini gue paling seneng desain belakangnya sih, nanti kita akan lihat. Nah, ini udah ada roof railnya juga, lalu antena juga sudah ada di atas bagian belakang. Nah, sekarang kita tinggal lihat bagian belakangnya nih. Ini gue seneng banget sih kalau bagian belakang sama model lampunya. Nah, ini untuk tampilan belakangnya bisa gue bilang ini sporty banget tampilannya. Terus untuk desain lampunya gue sangat suka banget, dan ini itu setahu gue ada versi yang faceliftnya. Kalau yang faceliftnya itu bawahnya juga sini itu warna merah, dia kayak lampu rem pada lampu mundur. Tapi kalau yang sebelum facelift kayak gini masih chrome biasa. Nah, di sini ada
emblem symmetrical all-wheel drive. Lalu di sini emblem Forester. Nah, di sini juga ada tambahan lagi sih kalau menurut gue ini. Udah ada tambahan, lalu di bagian muffler juga dia juga udah ada di kanan kiri, jadi benar-benar kelihatan sporty banget. Nah, lalu selain itu di sini juga sudah ada dua buah parking sensor dan juga sudah ada rear kamera parking ya. Nah, ini udah kayaknya udah ada tambahan rear kamera parking nih kalau di model ini, karena head unitnya pun setahu gue juga yang ini udah diganti. Sekarang coba kita lihat sektor bagasinya nih seperti apa sekalian aja ya. Ini nih sektor bagasinya menurut gue sangat luas, dia mampu menampung banyak bawaan ya. Terus ini juga sudah ada tray-nya di atas yang bisa ditarik kalau kita membawa barang yang cukup tinggi, dan kalau mau membawa barang yang setidaknya memang privasi dan agar tidak terlihat dari luar, nah itu bisa ditarik seperti ini, karena kalau pas ditutup itu nggak kelihatan bawahnya sini ada apa. Nah, dan selain itu di bagian sisi kiri dia juga sudah ada power outletnya, sudah ada sedikit peredaman di bawah sini, dan di sini tempat ban serepnya di dalam, jadi sangat mudah kalau mau ngambil, nggak perlu di bawah. Menurut gue itu aja sih kalau dari sektor bagasi. Terus ini warnanya dia memang atasnya agak terang, lalu bawahnya gelap warna hitam. Nah, sekarang kita beralih ke sektor mesinnya, kita lihat. Untuk bagian engine bay-nya menurut gue udah ke cover rapi banget, dan di sini yang kali ini di video ini itu dia udah ada tambahan strut bar ultra racing. Nah, ini menurut gue bagi mesin yang paling terjangkau kalau kalian mau nyari yang lebih efisien ya konsumsi BBM-nya, karena ini cuma 2000 cc 4 silinder, dan ini yang paling base-nya sih. Kan ada yang 2500 cc seperti tadi gue bilang. Nah, mungkin itu konsumsi BBM-nya pastinya akan lebih boros daripada yang 2000 cc. Jadi ini merupakan yang menurut gue paling terjangkau lah. Dan di bagian engine bay ini juga sudah ada peredam mesinnya, dia di atas ini, dan ini udah tertata rapi. Ini juga kondisinya masih bagus. Lalu untuk warna body juga tercat sampai dalam. Sekarang kita coba beralih ke bagian interiornya nih. Nih sekarang kita udah di bagian pengemudi. Kita akan lihat fitur yang ada di sini sekilas itu apa aja. Di sini sudah bisa diatur keterangan lampu dari ini ya cluster speedometernya. Lalu di sini spion juga sudah bisa retract, folding. Lalu di sini sudah ada vehicle stability control-nya, bisa dimatiin atau nyalain. Nah, di sini tempat fuse-nya. Lalu untuk daerah kunci sini ya, itu sudah ada apa ya namanya, ambient slide-nya. Jadi saat kalau kita gelap gitu ya, misalkan di parkiran atau udah malam, biar nggak salah iniin, biar kelihatan, itu di sini ada ambient slide-nya warna merah. Untuk di sisi setir, ini bahannya udah empuk banget sih. Dia juga sudah terdapat cruise control, lalu voice command. Di sini juga sudah terhubung dengan head unitnya, ada tombolnya, lalu sudah ada airbag juga. Nah, kalau untuk bagian dashboard ini masih hard touch sih, masih hard touch. Lalu selain warna hitam gini, dia ada paduan warna abu-abu tapi gelap banget. Lalu untuk posisi duduknya, kalau bagian pengemudi ini gue tadi sempat bawa bentar sih, itu nyaman banget. Dan terlebih posisi dashboardnya itu nggak terlalu panjang, jadi kalau menurut gue enak banget buat mantau ke depannya, karena lebih enak kalau dashboard yang nggak terlalu panjang kalau bagi gue. Lalu untuk joknya pun juga sudah ada, dia sudah bisa diatur ketinggiannya, sudah ada heat adjustmentnya, tapi belum elektrik, jadi masih konvensional. Tapi menurut gue udah cukup mewah sih. Terus ini juga sudah ada balutan kulitnya di joknya. Nah, ini kayak gini. Handbrake juga posisinya lebih dekat ke si pengemudi. Terus headroom juga masih cukup luas. Ini menurut gue enak banget sih. Terus legroomnya juga enak lah, lumayan panjang, lumayan lega. Ini yang versi Matic ya, ini yang kali ini di video. Itu aja sih kalau dari bagian pengemudi. Nah, coba dari sebelah situ kita lihat bagian tengahnya ini seperti apa. Untuk panel yang ada di tengah sini ya cukup simple sih, dia cuma ada tempat untuk kontrol AC doang. Lalu di sini head unit, dan AC-nya berada di bawah head unitnya. Tapi yang menarik di sini dia AC juga sudah auto, lalu sudah ada nih rear defogger. Kurangnya di mobil ini dia belum ada double blower ya, sedangkan menurut gua perlu kalau mobil seperti ini double blower biar bagian baris keduanya pun juga terasa dingin. Tapi ini nggak ada, mungkin AC-nya juga pastinya udah cukup dingin sih. Nah, di sini dia sudah ada vanity mirrornya, lalu sudah ada lampu baca, dan di sini ada sunglasses holder. Sini juga sudah ada vanity mirrornya juga, tapi belum ada lampunya.
Nah, untuk tempat penyimpanan, ini ada tempat penyimpanan di bawah situ, dan ini sudah soft open bukanya. Lalu untuk di bagian bawah nggak ada tempat penyimpanan. Di sini juga sudah ada nih tempat penyimpanan yang nggak licin karena dia ada karetnya, jadi kalau naruh HP atau recehan nggak khawatir untuk agak berisik. Di sini juga sudah ada tempat penyimpanan. Di sini juga sudah ada penyimpanan cup holder. Nah, ini ada tempat buat naruh HP, terus ada USB, aux, dan juga power outlet lagi. Jadi bisa ngecas di sini, dan ini memang ada tempat buat naruh HP nih. Ini kabel datanya taruh di sini. Nah, itu tinggal colokin di bawah. Jadi ini udah ada tempatnya, enak banget. Ini walaupun sebenarnya gambarnya iPod sih, jadi bukan HP. Tapi bisa lah dipakai buat HP. Itu aja kalau dari bagian depan. Nah, sekarang coba kita lihat nih kalau baris kedua, dia posisi legroomnya dan headroomnya seluas apa ataukah sempit. Nah, kita akan lihat nih selanjutnya. Untuk baris kedua ini legroomnya bisa dibilang luas, lalu posisi dari duduknya ini enak banget, dia empuk, dan juga senderannya ini enak ya, dia posisi jok yang di sini ya, walaupun nah ini masalahnya bisa nggak bisa, ini udah mentok, jadi posisinya seperti ini, headroomnya masih luas banget. Nah, ini posisi duduknya kalau tegak seperti ini, tapi kalau misalnya mau nyantai atau mau agak relax bisa seperti ini atau gini lah, itu pokoknya masih enak banget. Posisi baris keduanya, tengahnya juga sudah ada handrestnya ini, tapi di sini belum ada colokan untuk ngecas, belum ada power outletnya, dan AC pun nggak ada. Tapi menurutku sirkulasi dari AC dari depan pun juga sudah ini sih, udah bakal cukup. Itu kalau dari baris kedua cukup simpel sih. Dia atasnya plafonnya juga masih bludru, jadi agak rawan kotor. Gue suka sih sama mobil ini, cuma yang menurut gue kurang di SUV crossover Subaru Forester yang ini, yaitu nggak ada sunroofnya. Kalau menurut gue agak kurangnya di situ, apalagi sebenarnya ini kayak buat perjalanan jauh atau keluarga itu sangat enak banget, apalagi kalau ada sunroofnya. Jadi lebih memanjakan, misalnya punya anak-anak ya bisa anak-anaknya bermain lewat sunroof lah, keluar ngeliat pemandangan atau seperti itu. Menurut gue sih kurangnya hanya di situ kalau bagian dalamnya. Ya oke guys, jadi mungkin sekian untuk video kali ini, in-depth tour dari Subaru Forester tahun 2012 yang 2000 cc. Kenapa gue nggak bilang ini review, karena gue jelasin masih kurang detail, karena masih banyak bagian yang belum gue jelasin secara detail. Ini bisa dibilang masih mewah juga dengan harga yang menurut gue cukup terjangkau, walaupun memang pajaknya agak mahal ya, 6 jutaan. Tapi dengan mobil ini kalian bisa explore ke mana-mana gitu loh. Maksud gue yang mungkin daerah tadinya nggak bisa dengan penggerak depan doang atau belakang doang, dengan ini all wheel drive kalian lebih pede lah mau kemana-mana gitu. Jadi bisa explore daerah-daerah yang belum kalian explore dengan mobil pada umumnya gitu loh. Jadi ini paket lengkap lah, udah kelihatan sporty, lalu all wheel drive, pastinya untuk ngebut juga gripnya lebih dapet. Pokoknya itulah enak banget. Kalau gue ngerasain tadi bawa bentar sih, itu memang posisi driving positionnya juga enak, nggak gampang pegel. Dia maksudnya nyaman banget, posisinya enak ya. Itu bagian baris kedua pun juga lega, nggak sempit. Bagasinya pun juga lega. Pokoknya paket untuk keluarga lah, keluarga berempat gitu. Menurut gue bisa pakai ini. Apalagi untuk mudik kayaknya enak nih. Gitu sih kalau untuk dari gua. So sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye.